yang saya cintai, Sohibul Baik, Sohibul Hajat, Mas Doni, dan Pak Wasli. Saya kira keduanya sudah saling mengenal saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Indonesia baru dilanda krisis besar. Untuk itu, Bapak SBY saat itu bertekad untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pertumbuhan yang sekitar 4% yang beliau terima, termasuk dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat ini pula yang menjadi titik perhatian pemerintahan Bapak SBY selama 10 tahun. Kita semua akan dapat memahami dan melihat bagaimana Presiden SBY sewaktu memimpin bangsa dan negara selama 10 tahun 2004 sampai dengan 2014 di tengah segala dokumenter pemerintahan beliau Bapak SBY. Namun sebelum diputar akan diberikan penjelasan oleh Wasekjen Partai Demokrat yang juga merupakan sekretaris pribadi Bapak SBY selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara. Bapak Ibu, ada kekurangan semoga dikembalikan masa kejayaan Partai Demokrat bersama Ketum Mas Ahaye. Partai Demokrat mengajak teman-teman sekalian untuk membulatkan tekad bahwa kita bisa menang mutlak di Banjarnegara. Untuk mencapai target kami, insya Allah menjadi 10 dewan negara. Alhamdulillah, kami sampaikan pada yang terhormat Bapak SBY dengan 7 anggota Dewan Kabupaten Banjarnegara yang hebat untuk depan Partai Demokrat Banjarnegara. Tempat silakan. Dapil 3 silakan berdiri. 1 silakan berdiri. Apa gue? Mengajukan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Bapak ini mantan pacar saya. Ibu Lasmi Jayani, calon negara. Para hadirin yang saya hormati, izinkan saya untuk memperkenalkan para dewan calon Partai Demokrat. Dengan kedatangan Bapak SBY, saya yakin kita bisa lebih bersemangat dan menambah dan kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga dan saya hormati segenap keluarga besar DPD, serta DPC Partai Demokrat.
Kepada beliau Bapak Ibu Dodi Eskom dipersilakan. Engkau memuliakan kepada siapa pun engkau berkati, dan engkau menghinakan kepada siapa pun engkau berikan kehinaan. Ya Allah, aku mohon berikanlah kemuliaan kepada kami yang lahir adalah hati kami yang telah menjauhinya. Ya Allah, Allahumma kami berdoa makasih kepada manusia, makasih manusia, Allahumma ya Allah, Oleh karena itu, saya sangat berterima kasih apabila tanggal 14 Februari bulan depan Bapak Ibu saudara-saudara mengajak teman-temannya, mengajak saudara-saudaranya untuk berkenan mencoblos nomor berapa? Nomor 14 Partai Demokrat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi, menolong, memberikan jalan kepada perjuangan Demokrat dan perjuangan kita semua, perjuangan rakyat Indonesia agar masa depan negeri ini makin depan makin baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Matur nuwun, terima kasih atas kesabaran Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Yang penting pelajar negara harus makin maju dengan tetap menjaga nilai-nilai yang baik, budaya yang baik, kekhasan yang baik, tetapi maju sehingga masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan di bumi pelajar negara ini. Selesai dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin layak dan makin sejahtera. Itulah yang dapat saya sampaikan. Ini musim kampanye, 1 bulan lagi, 1 bulan kurang 1 hari, tanggal berapa? 14 Februari tahun 2024 kita melaksanakan pemungutan suara. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan pemilihan umum 2024 ini berjalan secara aman dan damai, berjalan secara jujur dan adil, nanti menghasilkan pemimpin dan para wakil rakyat yang amanah, pemimpin dan wakil rakyat yang mencintai rakyat apa adanya, pemimpin dan wakil rakyat yang mencurahkan pikirannya, tenaganya, waktunya, siang dan malam, bagaimana bikin rakyat tidak susah lagi. Karena di pemerintahan dulu Demokrat sudah memberikan bukti, maka kalau Bapak Ibu rakyat Indonesia berkenan memberikan dukungannya kepada Partai Demokrat, termasuk caleg-calegnya, maka yang dulu kami lakukan akan kami lakukan lagi. Itulah yang penting untuk saya sampaikan, karena Bapak Ibu sudah melihat langsung tadi contoh melalui video dokumenter apa yang kami lakukan dulu. Sehingga kalau itu kami lakukan lagi, hampir dinamakan susah kalau meskipun punya pekerjaan penghasilannya kecil sekali. Dinamakan susah penghasilan yang dia dapatkan tidak cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari, membeli sembako dan lain-lain. Betul tidak betul? Susah kalau menyekolahkan anaknya sulit. Susah kalau berobat juga sulit. Susah kalau pengangguran bertambah. Susah kalau yang punya pekerjaan tiba-tiba kena PHK. Susah kalau utang negara ini besar sekali. Susah kalau ekonominya tidak tumbuh baik. Pendek kata, dulu juga susah. Setelah krisis
1998 kita lakukan upaya secara gigih besar-besaran, maka yang susah itu secara bertahap menjadi bisa hidup lebih layak lagi. Dulu, sekarang kita baru mengalami pandemi COVID. Akibatnya ekonomi lesu, ekonomi tumbuh rendah, lapangan pekerjaan sulit, PHK bertambah, harga-harga sudah terlanjur naik, sementara uang yang dimiliki rakyat kurang. Betul? Itu namanya dulu susah kita bangun, berkurang susahnya, sebagian makin layak hidupnya. Sekarang ada COVID, susah lagi. Mestinya presiden mendadak, pemerintahan mendadak, anggota DPR mendadak, harus bekerja habis-habisan. Bikinlah sebagian rakyat kita yang susah ini menjadi hidupnya makin layak. Sama sebetulnya berada di pemerintahan bersama Presiden baru. Lantas kalau kami juga kuat di DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten dan kota, maka lebih banyak lagi yang bisa dilakukan Demokrat untuk memastikan program-program pro-rakyat itu dijalankan kembali dan bahkan ditingkatkan. Oleh karena itu, sekali lagi saya mohon dukungan Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini, saudara-saudara kita yang ada di tempat yang lain, di Banjarnegara, di Jawa Tengah, dan di seluruh wilayah Indonesia untuk memberikan dukungan, memberikan suaranya kepada para calon anggota legislatif dari Partai Demokrat. Saya mohon dukungan. Kalau suara Demokrat makin banyak, makin besar, calegnya banyak yang jadi, maka insya Allah akan banyak terjadi. Demokrat bisa berbuat lebih banyak lagi. Bersediakan untuk memberikan dukungannya. Allah yang akan membalas kebaikan Bapak Ibu. Di awal-awal bukan janji-janji kosong, karena dulu itu semua pada prinsipnya sudah dibuktikan oleh Partai Demokrat, sudah dibuktikan dalam pemerintahan yang saya pimpin. Oleh karena itu lebih mudah sekarang ini bagi Partai Demokrat untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kami rakyat Indonesia tentang apa saja yang hendak diperjuangkan Demokrat ke depan. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, saat ini Partai Demokrat mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran. Jika dengan perjuangan rakyat Pak Prabowo menjadi presiden, maka Demokrat akan kembali ke pemerintahan. Insya Allah yang 10 tahun tidak bisa dilaksanakan oleh Demokrat karena kami di luar, nanti bisa kami laksanakan bersama-sama presiden dan pemerintahan yang baru. Yang penting kita sudah memberikan bukti. Misalnya kalau dulu utang IMF dilunasi, tidak saya janjikan dalam kampanye, tapi kenyataannya kita lunasi. Contohnya seperti ini. Dulu dalam kampanye tidak saya janjikan bahwa para guru honorer, pegawai honorer akan kami angkat. Tidak saya janjikan, tetapi kenyataannya 1,1 juta pegawai honorer, guru honorer, tenaga pendidik honorer dapat kita angkat menjadi PNS atau ASN. Dulu tidak kami janjikan dalam kampanye saya, seperti sekarang ini banyak sekali yang berjanji. Dulu tidak, bahwa gaji PNS atau ASN
gaji TNI, gaji Polri, gaji guru, perangkat desa, dan pensiun untuk naik 3 tahun tidak saya jadikan. Kenyataannya, alhamdulillah, pada prinsipnya setiap tahun gaji itu naik. Karena itulah bismillah, dalam pemilihan umum ini Partai Demokrat berjuang dan berupaya habis-habisan agar dengan izin Tuhan 5 tahun ke depan Demokrat kembali ke pemerintahan nasional. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu yang ada di luar ini atau saudara-saudara kami rakyat Indonesia cocok dengan apa yang hendak dilakukan Demokrat, ada program, ada kebijakan, banyak sekali yang dulu kita lakukan dan akan dilakukan lagi. Sekali lagi kalau cocok, saya mohon dukungannya. Kalau masyarakat banyak negara Jawa Tengah Indonesia lebih banyak lagi yang memberikan suara kepada Partai Demokrat, insya Allah Demokrat bersama-sama negara dan pemerintah akan bisa berbuat lebih banyak lagi. Itu baik. Waktu itu, alhamdulillah, kesejahteraan rakyat dapat terus kita tingkatkan. Itu dulu ketika kami berada di pemerintahan nasional selama 10 tahun. 10 tahun terakhir ini Partai Demokrat tidak berada dalam pemerintahan. Kami berada di luar pemerintahan. Meskipun kami ingin berupaya, ingin berkontribusi agar kesejahteraan rakyat makin meningkat seperti dulu waktu Demokrat berada di pemerintahan, nampaknya tidak mudah. Mestinya ini juga tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab negara, tanggung jawab Presiden Republik Indonesia 5 tahun sekarang. Tapi hadirin menyaksikan penggalan video dokumenter yang menggambarkan apa yang saya bersama pemerintah dan dengan dukungan kuat Partai Demokrat dulu berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 5 tahun mendatang, taraf hidup rakyat harus makin sejahtera. Rakyat di Banjarnegara, di seluruh Jawa Tengah dan seluruh tanah air Indonesia makin ke depan makin baik. Demokrat punya moto, punya semboyan, dan inilah yang akan diperjuangkan oleh Demokrat 5 tahun mendatang. Apa itu semboyannya? Senang rasanya bisa datang kembali ke Banjarnegara yang kita cintai bersama ini. Seperti dulu, Banjarnegara tetap indah, masyarakatnya ramah, insya Allah selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan yang Maha Kuasa. Banjarnegara, Purbalingga, dan Kebumen, baik calon anggota DPR RI, calon anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah,